Ini usia kehamilannya sekarang berapa ya? Usia kehamilannya yang ke 18 minggu. Ibu sendiri usianya berapa saat ini? Saat ini usianya yang sudah 25. Oke, baik Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada bayi ibu. Saat prosedur pemeriksaan saya akan memeriksa di bagian kepala ibu sampai ke ujung kaki ibu. Sebelum itu apa ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, sementara ibu bisa bersama alat ini mencuci tangan. Menjaga privasi pasien dengan menyatukan selanjutnya penimbangan berat badan. Selanjutnya melakukan pengukuran dada. Dengan tugas ibu 26 ya. Ibu mau tidur aja. Tekanan darahnya 120 ya Bu ya. Hai. Ibu bisa membuka tombol yang di ruangan ibu
sambil menunggu badan kita melakukan pemeriksaan pernapasan. Kita melakukan perhitungan 1 menit. Pernapasan ibu 17 ya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan nadi selama 10 menit. Pernapasan ibu 80 ya. Suhu badannya 35,1. Yang pertama kita melakukan inspeksi. Kita inspeksi bagian kepala ibu simetris, tidak kepala ibu tidak ada odema, kemudian warna rambut kemudian bersih, warna rambut tidak disisir, tidak ada tanda-tanda odema. Kita lakukan farmaksi begitu dari semua menggunakan uli jari. Ibu kalau nyeri bilang aja ya. Pada kepala ibu tidak ada benjolan. Selanjutnya lakukan pemeriksaan mata. Mata kiri dan kanan ibu simetris. Permisi ya Bu ya. Sklera ibu tidak berwarna kuning, tidak ada tanda-tanda hepatitis. Ya. Konjungtiva ibu tidak pucat, tidak ada tanda-tanda anemia. Selanjutnya melakukan pemeriksaan bibir ibu tidak pucat, lembab. Ibu bisa tidak gatal, lembab. Ibu cenderung berubah. Pada ibu juga terdapat karies ini. Pada lidah ibu tidak ada selanjutnya pemeriksaan telinga pada lidah ibu tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar tidak ada pembesaran kelenjar konjungtiva, kelenjar ibu menelan tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar tidak ada pembesaran kelenjar jugularis. Kemudian lakukan pemeriksaan payudara.
sebaiknya saya melakukan pemeriksaan. Harus saya bantu ya. Selanjutnya kita melakukan kita melihat payudara ibu simetris, kemudian puting susuk ibu menonjol, tidak ukuran, kemudian tidak ada pengeluaran kolostrum, terus tidak ada bekas operasi. Lihat perut ibu membesar sesuai usia kehamilan, kemudian tidak ada bekas operasi sesar, tidak. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopold. Step pertama, kita menentukan tinggi fundus uterus. Kedua menentukan presentasi. Di sini teraba keras bulat, kemudian ini bokong janin. Sudah masuk ini teraba keras panjang seperti papan, kemungkinan ini bagian punggung janin. Ini teraba keras melenting bulat, kemungkinan ini bagian kepala janin. Di sini teraba lunak, kemungkinan ini bagian kecil janin. Oke, selanjutnya 3. Kita menentukan presentasi janin. Kita melihat, kita meraba, kita memegang bagian lunak. Jika masih bisa begini, kepala janin sudah tidak bisa digoyangkan, berarti ini janin sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopold 4. Begini. Sebagian besar divergen, sebagian besar janin sudah masuk pintu atas panggul. Genitalia. Yang pertama kita memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan. Melepaskan pakaian dalam ibu. Sudah inspeksi kita melihat duduk di posisi dikotomi. Kita melihat bagian genitalia ibu. Pada genitalia ibu tidak ada pengeluaran cairan. Genitalia ibu bersih, tidak ada pengeluaran cairan seperti keputihan, pendarahan. Terus kita melakukan palpasi. Kita palpasi bagian pada skin dermatolog ibu, kelenjar skin dermatolog ibu tidak ada tanda-tanda, tidak ada benjolan. Selanjutnya memakaikan celana ibu. Ibu harus pakai celananya harus saban keringat. Selanjutnya melepas sarung tangan. Lalu melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Kulit tangan ibu jika kembali kurang dari kalau ini kan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Itu yang pertama kita lakukan pemeriksaan bagian tangan. Kita mencubit bagian kulit tangan ibu jika tidak kembali
Kita coba mencubit bagian kulit tangan ibu. Jika kembali berarti ibu tidak mengalami apa? Turko. Kita menekan bagian kaki ibu. Jika tidak kembali selama 5 menit berarti tidak ada tanda-tanda penyakit pada selesai. Mari saya bantu. Selanjutnya lakukan beritahu pasien bahwa tindakan sudah selesai. Ibu, saya sudah tindakannya sudah selesai. Pada bayi ibu tidak terdapat kelainan. Selanjutnya rapikan peralatan. Dokumentasi. Dokumentasi.